Halo, berjumpa lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan volume 6 dari novel Martial God Asura. Selamat mendengarkan. Bab 2177 Kasihan Tang Ying. Jangan panggil aku Tuan, panggil saja aku Chu Feng, kata Chu Feng dengan senyum tipis. Tuan Chu Feng, apakah Anda di sini dengan bala bantuan? Apakah Anda akan menghancurkan keluarga Tang saya? Tanya pelayan itu. Apakah itu hanya sekelompok orang saat ini di keluarga Tang? Aku tidak akan membunuh mereka. Aku, Chu Feng, tidak membunuh yang lemah. Chu Feng menggelengkan kepalanya. Untuk Chu Feng, anggota Tang yang tersisa keluarga tidak berdaya, Chu Feng tidak akan membunuh orang seperti ini. Tuan Chu Feng, kamu memang orang yang baik, kalau begitu bisakah kamu menyelamatkan nona mudaku? Pelayan itu memohon kepada Chu Feng. Nyonya, apakah Anda mengacu pada Tang Ying? Tanya Chu Feng. Ya, ini nona Tang Ying, kata pelayan itu. Apa yang terjadi pada Tang Ying? Katakan padaku dengan hati-hati, tanya Chu Feng. Dan pelayan itu tidak menyembunyikan apapun, dan memberitahu Chu Feng apa yang sebenarnya terjadi. Tang Haichuan, kamu sangat baik. Untuk melindungi keluarga Tang, kamu bahkan tidak membiarkan putrimu sendiri pergi. Mengetahui apa yang terjadi, kemarahan di mata Chu Feng tiba-tiba muncul. Ternyata setelah Chu Feng melarikan diri hari itu, meskipun penatua Yuan Zhen marah pada keluarga Tang dan Chao karena membiarkan Chu Feng pergi, dia tidak mengingkari janjinya, dia benar-benar membuat keluarga Tang dan keluarga Chao berdamai, dan bahkan membuat keluarga Chao memberi kompensasi kepada keluarga Tang pada saat yang sama dengan pengeluaran yang besar. Beberapa situs diserahkan. Setelah pertempuran itu, meskipun keluarga Tang kalah banyak, keuntungan yang mereka peroleh melebihi kerugiannya. Bagi keluarga Tang, ini benar-benar berkah tersembunyi, tetapi penatua Yuan Zhen memiliki satu syarat, yaitu membiarkan kepala keluarga Tang menikahkan putri bungsunya, Tang Ying, dengan putra bungsu dari kepala keluarga Chao. Keluarga, idiot itu. Mengenai pilihan tersebut, kepala keluarga Tang tidak ragu-ragu, dan memilih untuk mempertahankan keluarga Tang dan menjual putrinya sendiri. Kebetulan, upacara aliansi antara keluarga Tang dan keluarga Chao akan diadakan dalam beberapa hari. Pada upacara aliansi, Tang Ying akan menikah secara resmi dengan keluarga Chao. Tuanku Chu Feng, alasan mengapa penatua Yuan Zhen tidak tahan dengan Nona adalah karena dia memohon padamu hari itu. Sekarang, Nona dikhianati oleh semua orang, dan orang-orang terdekatnya semua mengkhianatinya. Sekarang, satu-satunya yang bisa menyelamatkan nona muda saya adalah Anda, Tuan Chu Feng. Tuan Chu Feng, saya mohon Anda untuk menyelamatkan nona muda saya. Kali ini, jika nona muda saya benar-benar menikah ke dalam keluarga Chao, hidup dan mati tidak dapat diprediksi, dan keluarga Chao pasti akan menyiksa nona mudaku. Nona mudaku, dan mereka pasti akan menyebarkan kebencian ini pada nona mudaku. Setelah mengatakan ini, gadis pelayan itu berlutut di depan Chu Feng dengan plop, dan dia sudah menangis. Kamu tulus kepada nona mudamu. Jangan khawatir, aku akan membawanya keluar untukmu. Segera setelah Chu Feng selesai berbicara, pelayan itu ingin mengangkat kepalanya untuk berterima kasih, tetapi dia terkejut menemukan bahwa Chu Feng telah lama menghilang, tetapi ada tas alam semesta mengambang di tempat Chu Feng berdiri. Setelah menerima tas Qian Kun, ekspresi pelayan itu langsung membeku, karena properti dan harta di dalam tas Qian Kun sulit diperolehnya di masa hidup ini. Chu Feng bergegas di jalan dengan cepat, dan akhirnya tiba di keluarga Chao sebelum pernikahan antara keluarga Tang dan keluarga Chao. Tapi sekarang keluarga Chao semakin menyambut tamu untuk pernikahan ini, tidak hanya beberapa pasukan terdekat yang datang, tetapi bahkan beberapa orang dari pavilion Lu yang telah datang, dan tentu saja penatua Yuan Zhen juga ada di sini. Besok adalah hari ketika keluarga Tang dan keluarga Chao membentuk aliansi,
dan juga hari ketika Tang Ying menikah dengan keluarga Cao. Dan rencana Chu Feng adalah untuk menyelamatkan Tang Ying terlebih dahulu, sama sekali tidak mengizinkan Tang Ying untuk benar-benar mengadakan pernikahan dengan putra bungsu dari keluarga Tang. Tapi apa yang tidak diharapkan Chu Feng adalah bahwa keluarga Tang sebelumnya telah menyerahkan Tang Ying kepada keluarga Cao. Dapat dikatakan bahwa mereka telah sepenuhnya menjual Tang Ying. Setelah beberapa pertanyaan, Chu Feng akhirnya menemukan di mana Tang Ying berada. Tidak hanya dia tidak menerima keramahan yang harus diterima seorang pengantin wanita, dia bahkan dipenjara di penjara bawah tanah. Sel penjara dijaga ketat, dan sulit bagi orang biasa untuk memasukinya, tetapi tidak sulit bagi Chu Feng. Agar tidak mengejutkan musuh, Chu Feng tidak melakukan pembunuhan besar-besaran, tetapi menggunakan cara khusus untuk secara tidak sadar melumpuhkan penjaga penjara bawah tanah, dan kemudian memasuki penjara bawah tanah. Tapi sebelum memasuki sel tempat Tang Ying ditahan, Chu Feng sudah melihat Tang Ying yang dipenjara di dalamnya melalui pintu sel. Pada saat ini, Tang Ying terikat oleh formasi, apalagi bergerak, dia bahkan tidak bisa berbicara, dan diikat erat oleh tali formasi. Tang Ying tidak menangis, tetapi matanya yang merah sudah bengkak, yang menunjukkan bahwa dia sudah lama menangis. Dan saat ini, matanya kusam, seolah dia tidak punya apa-apa untuk dicintai, dan dia bertekad untuk mati kapan saja. Menurut pendapat Chu Feng, jika dia tidak terhalang oleh penghalang, dia mungkin bunuh diri. Bagaimanapun, dia dikhianati oleh anggota keluarga terdekatnya. Tapi setelah melihat pemandangan di ruang bawah tanah, mata Chu Feng tidak hanya tertekan, tapi juga marah. Karena saat ini, Tang Ying bukan satu-satunya di penjara bawah tanah, ada juga seorang wanita yang berdiri di depan Tang Ying. Wanita ini terlihat cukup cantik, dan dia berpakaian dengan cara yang cantik. Dia seperti goblin dengan pakaian terbuka. Jangan melihat penampilan mudanya, tetapi Chu Feng dapat melihat sekilas bahwa wanita ini telah hidup setidaknya selama 1000 tahun. Mengapa kamu tidak berbicara? Kamu bajingan bau, katakan padaku mengapa kamu menyesali pernikahan sebelumnya. Mengapa kamu menolak menikahi anakku? Apakah karena itu Chu Feng? Kamu berbicara denganku, mengapa kamu tidak berbicara? Oh, aku hampir melupakanmu, kamu tidak dapat berbicara sama sekali, dan keluargamu telah merampas hakmu untuk berbicara, keluarga, yang memberitahumu kamu sangat tidak tahu malu. Hei, sebaiknya aku memberitahumu bahwa Cao Yusuan dibunuh oleh Chu Feng itu, dan itu ada hubungannya denganmu, Ibu Cao Yusuan, bagaimanapun juga, kamu pergi, kamu akan mati cepat atau lambat. Tapi Ibu Cao Yusuan tidak perlu berurusan denganmu, aku tidak akan membiarkanmu pergi, kamu menghina putraku jika kamu menyesali pernikahanmu dengan putraku sebelumnya. Jadi, kamu tidak boleh berpikir bahwa keluarga Cao saya menikahimu kali ini, kamu masih bisa menjadi menantu keluarga Cao saya. Setelah pernikahan besok, kamu, Tang Ying, akan mati, tapi aku tidak akan biarkan kamu mati dengan bahagia. Aku akan membuat hidupmu lebih buruk dari kematian terlebih dahulu. Aku akan membuatmu terlihat seperti batu giok, dan aku akan membuatmu memandang rendah kunak. Aku ingin kamu disiksa, dihancurkan, dan disakiti sebelum kamu mati. Wanita itu menunjuk Tang Ying dan berkata dengan kejam. Setelah mendengar kata-kata ini, Chu Feng sudah tahu bahwa wanita ini pasti ibu dari putra bungsu keluarga Cao. Menjadi sangat terhina, Tang Ying secara alami marah, tetapi tidak dapat berbicara. Dia hanya bisa menatap ibu idiot itu dengan matanya sendiri. Bajingan bau, beraninya kau menatapku. Melihat ini, ibu idiot wanita itu menjadi geram, mengangkat telapak tangannya, dan menampar pipi Tang Ying. Bab 2178 dan teman. Hanya saja setelah suara garing, ekspresi wanita itu tiba-tiba berubah, karena tamparannya tidak hanya gagal menampar Tang Ying, tetapi juga dihentikan oleh seseorang. Dan orang yang menghentikannya tentu saja adalah Chu Feng. Kamu,
Siapa kamu? Wanita itu jelas tidak mengenal Chu Feng, dan dia tampak terkejut. Namaku Chu Feng, kata Chu Feng. Apa, kamu Chu Feng? Mendengar kata-kata ini, wanita itu berbalik dan ingin melarikan diri, tetapi pergelangan tangannya masih ditarik oleh Chu Feng, jadi tidak ada kemungkinan dia melarikan diri. Kemarilah, tolong, Chu Feng ada di sini. Panik, wanita itu tidak punya pilihan selain berteriak minta tolong. Namun, Chu Feng hanya mendengus dingin, dan kemudian dengan lambaian lengan bajunya, dia melemparkan wanita itu ke sudut ruang bawah tanah. Setelah itu, Chu Feng melambaikan lengan baju besarnya lagi, dan penghalang yang menghalangi Tang Ying dilepaskan. Ajari aku sesukamu, jangan tunjukkan belas kasihan pada orang seperti ini. Chu Feng menunjuk wanita itu. Tidak, jangan. Melihat ini, wanita itu berteriak ketakutan, tetapi suaranya menjadi semakin lemah. Tidak hanya suaranya yang lemah, tetapi napasnya juga menjadi sangat lemah. Segala sesuatu tentang dirinya ditekan oleh Chu Feng. Siapapun yang kamu tegur adalah Jalang, jika kamu ingin mengatakan bahwa Jalang itu adalah kamu, siapa yang tidak tahu bahwa kamu berhubungan dengan kepala keluarga Cao? Untuk menikah dengan kepala keluarga Cao, kamu bahkan membunuh saudara perempuanmu yang pada tahun yang sama, bulan yang sama, dan hari yang sama denganmu, kamu sama sekali bukan manusia. Kemarahan Tang Ying pecah pada saat ini, dan dia secara alami tidak sopan, dan dia memukul dan menendang wanita itu, wajahnya dipenuhi memar. Tanpa diduga tiba-tiba, membuatnya pingsan. Melihatnya pingsan, Tang Ying akhirnya berhenti, amarahnya sepertinya telah mereda, dan ekspresi marahnya yang sebelumnya digantikan oleh kegugupan. Chu Feng, bagaimana kamu bisa datang ke sini? Sekarang keluarga Cao dan keluarga Tang menangkapmu di mana-mana, Tang Ying berkata dengan gugup kepada Chu Feng. Tentu saja aku datang ke sini untuk menyelamatkanmu. Jangan lupa, aku pengawalmu, kata Chu Feng sambil tersenyum. Tapi, izinkan saya bertanya, jika saya membawa Anda pergi, apakah Anda bersedia pergi? Tanya Chu Feng. Keluarga Tang saat ini bukan lagi keluarga Tang Ying saya, dan anggota keluarga Cao semuanya ingin menyiksa dan mempermalukan saya. Tentu saja saya ingin pergi, tapi jika saya ingin pergi, aku akan pergi sekarang. Lalu aku bisa membawamu pergi, meskipun kamu tidak memiliki kerabat mulai sekarang, tetapi kamu memiliki teman, kata Chu Feng kepada Tang Ying sambil tersenyum. Tapi, Tang Ying melihat ke tempat dia diikat sebelumnya ketika dia berbicara. Artinya sudah sangat jelas, jika dia pergi, keluarga Cao pasti akan mengetahui bahwa dia telah pergi, dan itu akan menjadi buruk. Desir. Pada saat ini, Chu Feng tiba-tiba mengulurkan jarinya dan menunjuk wanita itu. Dan setiap kali jari jatuh, akan ada kekuatan formasi yang akan menyatu dengan tubuh wanita tersebut. Dalam sekejap mata, wanita itu berubah drastis, tidak hanya wajahnya berubah menjadi penampilan Tang Ying, tetapi pakaiannya juga berubah menjadi pakaian Tang Ying. Setelah itu, Chu Feng melambaikan jubah lengannya lagi, dan wanita itu datang ke tempat Tang Ying ditahan sebelumnya, dan bahkan penghalang pengikat yang telah dibatalkan oleh Chu Feng muncul kembali. Hanya saja saat ini, tali formasi itu tidak lagi terikat pada Tang Ying, tetapi pada wanita itu. Tapi dari sudut pandang orang luar, yang terikat adalah Tang Ying. Chu Feng, kamu tidak mungkin. Melihat adegan ini, Tang Ying tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan dia terkejut sekaligus senang. Itu benar, aku hanya ingin si bodoh itu menikahinya, seorang ibu gila, sehingga keluarga Cao bisa kehilangan muka, kata Chu Feng. Aku benar-benar tidak berharap kamu menjadi begitu jahat. Meskipun pendekatan ini gila, Tang Ying sangat mendukung.
Selama dia memikirkan wajah keluarga Chao saat itu, Tang Ying merasa sangat bahagia. Buruk? Untuk orang baik, aku, Chu Feng, adalah orang terbaik, tetapi untuk memperlakukan orang jahat, aku Chu Feng adalah orang terburuk. Melihat Chu Feng seperti ini, hati Tang Ying tiba-tiba menghangat, terutama setelah ditinggalkan dan dikhianati oleh keluarganya dan orang-orang yang dia percayai sejak dia masih kecil, dan kemudian bertemu dengan Chu Feng yang memperlakukannya seperti ini, dia benar-benar merasa sangat sedih dalam dirinya. Begitu hangat hingga air mata mengalir tak tertahankan. Hei hei hei, jangan menangis, hidup seperti ini, anggota keluargamu seperti ini, kamu mungkin kejam saat melihat mereka dengan jelas hari ini, tapi pada akhirnya itu hal yang baik, kamu akan mengerti nanti. Meskipun Chu Feng mengatakan ini dengan kasar, tapi dia mengangkat tangannya, dan secara pribadi menyeka 2 garis air mata di pipi Tang Ying. Pada saat ini, Tang Ying merasa sangat beruntung sehingga dia pergi ke Gunung Peri Guaming hari itu dan bertemu dengan Chu Feng. Jika dikatakan bahwa dia sudah merasa tidak punya apa-apa sebelumnya, tetapi sekarang dia menemukan bahwa bukan itu masalahnya. Dia masih memiliki setidaknya satu teman yang memperlakukannya dengan tulus, dan orang itu adalah Chu Feng. Meskipun dia sudah mengenal Chu Feng untuk waktu yang singkat, Chu Feng bersedia menempatkan dirinya dalam bahaya untuknya. Setelah itu, Chu Feng mengirim Tang Ying keluar dari keluarga Tang. Adapun penjaga penjara bawah tanah, Chu Feng secara alami membangunkan mereka. Para penjaga tidak tahu bahwa mereka tidak sadarkan diri sebelumnya, tetapi mereka juga menyadari ada sesuatu yang salah, jadi hal pertama yang mereka lakukan adalah pergi ke penjara bawah tanah tempat Tang Ying berada. Diadakan untuk menyelidiki. Ketika mereka membuka ruang bawah tanah dan melihat Tang Ying masih di sana, para penjaga akhirnya menghela nafas lega. Oh, itu tidak benar, kapan Nyonya ke-6 pergi? Tiba-tiba, Bosel bertanya, dia hanya ingat saat Nyonya ke-6 masuk, tetapi dia tidak ingat bahwa Nyonya ke-6 telah pergi. Seharusnya baru saja pergi belum lama ini. Setelah melihat ini, beberapa penjaga buru-buru berbohong dan berkata, secara alami mereka tidak berani mengatakan, mereka tidak tahu kapan wanita ke-6 pergi. Karena kalau dibilang begitu, berarti mereka melalaikan tugasnya, tapi akan dihukum. Nyonya ke-6 sedang dalam suasana hati yang buruk baru-baru ini, kita tidak bisa menyinggung perasaannya, perintah kepala penjara dan berjalan keluar dengan beberapa penjaga. Oh! 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 Pada saat ini, wanita itu tiba-tiba terbangun. Melihat para penjaga ini, dia ingin meminta bantuan, tetapi dia terkejut karena dia tidak hanya terdiam, saya bahkan tidak bisa menggerakkan tubuhku, aku hanya bisa bersenandung pelan. Untuk sesaat, dia sangat cemas hingga dia bahkan menitikkan air mata. Pelacur bau, kenapa kamu melolong seperti serigala? Sipir melangkah maju, mengangkat tangannya dan menampar wajah wanita itu dengan keras. Tuanku, ini tidak baik. Dia ingin tuan muda kita mengadakan pernikahan besok. Melihat ini, beberapa penjaga lainnya terkejut. Apa yang kamu takutkan? Jangan lupa, kamu orang dewasa dan aku tahu seni formasi. Saat berbicara, sipir menggunakan formasi-formasi untuk menyembuhkan luka gadis itu, dan segera jejak tangan merah darah di pipinya hilang. Kembali normal. Haha, tuanmu sangat kuat. Melihat ini, beberapa penjaga mulai menyanjung semua orang. Tentu saja. Bosel juga memiliki wajah sombong, dan berjalan keluar sambil tersenyum. Tetapi mereka tidak tahu bahwa bukan Tang Ying yang baru saja mereka pukul, tetapi wanita ke-6 yang tidak berani mereka sakiti. Bab 2179 Idiot dan Iblis Kelamin. Saat ini, Chou Feng telah membawa Tang Ying ke tempat yang jauh dari rumah Chao. Dia tidak hanya menyiapkan cukup uang untuk Tang Ying, tetapi dia juga melakukan teknik penyamaran untuk Tang Ying, mengubah wajahnya.
Kecuali itu adalah seorang spiritualis dunia jubah abadi, tidak mungkin untuk melihat melalui wajah asli Tang Ying. Mulai sekarang, kamu bisa dipanggil Ying apapun yang kamu mau, tapi kamu tidak bisa dipanggil Ying Tang, mengerti? Chou Feng, bisakah kita bertemu lagi di masa depan? Tanya Tang Ying. Kita akan bertemu satu sama lain karena takdir, kata Chou Feng. Kalau begitu, apakah kamu akan membunuh keluarga Tang kita? Tang Ying bertanya. Kamu sebaiknya tidak bertanya tentang masalah ini, aku khawatir itu akan membuatmu tidak nyaman pada akhirnya, kata Chou Feng. Mendengar kata-kata ini, Tang Ying terdiam, dia sudah tahu bahwa Chou Feng tidak akan pernah membiarkan keluarga Tang pergi. Meskipun keluarga Tang menjualnya, mereka tetaplah kerabatnya, dan perasaan bertahun-tahun tidak dapat dihapuskan dalam waktu singkat. Selama dia memikirkan kematian ayah dan saudara laki-lakinya, dia masih akan merasakan sakit di hatinya, dan masih akan merasa enggan untuk berpisah dengannya. Tapi dia tidak tahu bagaimana membujuk Chou Feng, lagi pula, keluarga Tang benar-benar kasihan pada Chou Feng. Terlebih lagi, dia sudah cukup berutang pada Chou Feng. Tidak peduli apa, aku masih ingin berterima kasih, kata Tang Ying kepada Chou Feng. Jangan bodoh, kamu harus memiliki ingatan yang panjang di masa depan, jangan mudah percaya pada orang lain, singkatnya, kamu harus menjaga dirimu sendiri, kata Chou Feng kepada Tang Ying sambil tersenyum. Tang Ying mengangguk. Ayo pergi, aku akan mengantarmu, kata Chou Feng. Tang Ying tersenyum manis, dia tidak ingin Chou Feng melihatnya sedih ketika mereka berpisah, dia ingin meninggalkan kesan yang baik pada Chou Feng. Karena dia juga tahu bahwa perpisahan ini mungkin seumur hidup. Tang Ying pergi, secara bertahap menjauh, dan akhirnya menghilang dari pandangan Chou Feng. Adapun Chou Feng, dia merasakan rasa malu di hatinya. Dalam hidupnya, dia akan selalu bertemu dengan semua jenis orang yang lewat, dan Tang Ying adalah orang seperti itu. Tapi dia berharap Tang Ying bisa hidup dengan baik di masa depan, karena dia bisa membayangkan betapa sakitnya dikhianati oleh keluarga yang paling dia cintai. Setelah diam-diam melihat ke arah yang ditinggalkan Tang Ying untuk waktu yang lama, Chou Feng berbalik dan berjalan ke arah rumah Chao. Tebakan Tang Ying benar, Chou Feng tidak akan membiarkan keluarga Tang dan keluarga Chao pergi. Dan besok, upacara aliansi yang diadakan oleh keluarga Tang akan menjadi hari yang baik bagi Chou Feng untuk mencari keadilan dari keluarga Tang dan Chao. Keesokan harinya, upacara aliansi keluarga Tang dan Chao diadakan sesuai jadwal, dan mereka yang bisa masuk ke sini adalah makhluk yang terkenal dan kuat secara alami di dekatnya. Meskipun, aliansi ini, baik keluarga Tang maupun keluarga Chao, sebenarnya tidak rela di hati mereka, lagi pula, mereka baru saja bertemu beberapa waktu lalu, dan kedua keluarga telah menderita korban. Namun, dengan begitu banyak tamu di sini, serta penatua Yuan Zhen dari Pavilion Luyang dan banyak master yang duduk di sini secara pribadi, tidak peduli seberapa enggan mereka, di permukaan, anggota keluarga Tang dan Chao semuanya akan tampak sangat senang. Setelah melihat keluarga Tang yang saling mencintai, semua tamu di sini juga cukup terkejut. Lagi pula, saya mendengar beberapa waktu lalu bahwa keluarga Tang dan Chao terikat untuk berteman. Awalnya, ketika mereka mendengar berita bahwa keluarga Tang dan Chao akan membentuk aliansi, banyak orang tidak begitu percaya dan datang ke sini dengan sikap skeptis, tetapi mereka tidak menyangka itu benar. Tetapi meskipun saya memiliki beberapa keraguan di hati saya, bagaimanapun juga ada orang-orang dari Pavilion Luyang, jadi tidak ada tamu yang mengajukan pertanyaan yang mengecewakan, dan semua orang berpura-pura sangat bahagia. Akibatnya, upacara aliansi ini secara alami menjadi luar biasa hidup. Itu juga memenuhi harapan keluarga Tang dan Chao. Kegembiraan adalah semua kegembiraan, tetapi tidak ada yang memperhatikan bahwa tamu tak diundang masuk, dan orang ini tentu saja adalah Chou Feng yang diam-diam diinginkan oleh keluarga Tang dan Chao.
Chou Feng telah mengamati kekuatan orang-orang di Paviliun Luyang. Alasan mengapa dia hanya mengamati kekuatan orang-orang di Paviliun Luyang adalah karena Chou Feng sudah bisa mengabaikan kekuatan keluarga Tang dan Cao. Karena bahkan jika dua leluhur terkuat mereka melawan Chou Feng sekarang, mereka pasti bukan lawan Chou Feng. Adapun penatua Yuan Zhen itu, Chou Feng juga tidak menganggapnya serius. Di bawah kekuatan yang sama, Chou Feng pada dasarnya tidak takut pada siapapun. Tapi Chou Feng tahu bahwa kekuatan Paviliun Luyang pasti lebih dari itu. Meskipun status penatua Yuan Zhen di Paviliun Luyang memang agak mulia, dalam hal kekuatan, itu pasti tidak sekuat itu. Jadi yang terutama diamati Chou Feng adalah orang lain di Paviliun Luyang, dan setelah beberapa pengamatan, hati Chou Feng benar-benar lega. Karena orang terkuat di Paviliun Luyang yang datang ke sini adalah penatua Yuan Zhen, dan yang lainnya bahkan tidak sebaik Yuan Zhen, jadi Chou Feng secara alami tidak takut. Tetapi bahkan setelah memastikan bahwa orang-orang dalam upacara aliansi ini tidak mengancamnya, Chou Feng tidak segera bertindak, karena dia masih ingin menonton pertunjukan yang bagus. Itu adalah foto istri ke-6 ketua klan keluarga Cao yang menikah dengan putra bungsu keluarga Tang. Chou Feng mengetahui dari Tanging bahwa meskipun putra bungsu dari ketua klan keluarga Cao adalah seorang idiot, dia sangat mesum, dan ada beberapa gadis yang dimanjakan olehnya. Bahkan banyak anak yang belum dewasa pun tidak bisa lepas dari tangan pembunuhnya. Hal yang paling menjijikkan adalah dia tidak akan melepaskan anak laki-laki yang belum dewasa sekalipun. Bahkan ada banyak anak yang dirusak sampai mati olehnya karena masih terlalu muda. Ini bisa dikatakan sebagai monster yang absolut. Adapun ibu dari binatang kecil itu, yang disebut wanita ke-6, dia tidak bagus. Saat itu, ketua klan keluarga Cao pertama kali jatuh cinta dengan adik perempuan ke-6, tapi perempuan ke-6 malah membunuh adiknya sendiri demi kemuliaan dan kekayaan. Ketua klan keluarga Cao tahu tentang ini, tetapi bagaimanapun, orang tidak dapat dihidupkan kembali setelah kematian, dan wanita ke-6 serta adik perempuannya memang terlihat persis sama, jadi ketua klan keluarga Cao tidak hanya tidak membunuh dia, tapi menikahinya ke dalam keluarga Cao. Setelah wanita ke-6 memasuki rumah Cao, dia mulai membuat masalah, dan bahkan membunuh pelayan manapun yang tidak enak dipandang, yang sangat kejam. Oleh karena itu, Chou Feng tidak merasakan sedikit pun rasa bersalah karena mengotak-atik ibu dan anak mereka seperti ini, sebaliknya, dia merasa itu dibenarkan. Terlebih lagi, ini akan membuat keluarga Cao kehilangan muka dan mempermalukan keluarga Tang, bisa dikatakan membunuh 3 burung dengan 1 batu. Upacara aliansi berjalan sangat lancar, tidak lebih dari beberapa ritual mengantuk. Dan ketika aula aliansi selesai, sorotan di mata Chou Feng akhirnya muncul, yaitu pernikahan antara Tang Ying dan putra muda dari keluarga Tang, Cao Yu. Saat Cao Yu muncul di atas panggung, banyak orang tidak bisa menahan tawa, pria ini sangat jelek, seolah-olah otaknya kebanjiran, mulutnya bengkok, matanya miring, dan dia mengerang. Penampilan ini tidak seperti ketua klan dari keluarga Cao maupun ibunya. Tapi kalau begini saja, tidak bisa membuat orang seperti ini, yang terpenting dia dibantu oleh 2 orang pembantu. Dan saat berjalan, matanya terus menatap dada pelayan itu, semakin dia melihatnya, semakin banyak air liurnya mengalir, warnanya begitu jelas. Melihat Cao Yu seperti ini membenarkan desas-desus bahwa dia berani pikirkan saja, seorang idiot tanpa IQ bahkan tidak mengenal orang tua kandung, saudara laki-laki dan perempuannya. Tapi dia memiliki titik lemah untuk wanita, memikirkan hal itu sepanjang hari, yang membuat orang tidak tertawa. Bab 2180 Keberanian. Hei, ada apa dengan keluarga Cao? Pada hari Tuan Cao Yu sedang bersuka cita, kenapa kau masih menahan tangan dan kakinya? Perhatian semua orang. Suara ini secara alami berasal dari Chou Feng, tetapi tidak ada yang bisa mengenali itu adalah Chou Feng bagaimanapun, Chou Feng saat ini telah menyamarkan wajahnya. Ada apa?
apakah keluarga Cao benar-benar menahan tangan Cao Yu? Apa tujuannya? Mendengar ini, orang-orang pada awalnya sedikit terkejut, tetapi setelah melihat lebih dekat, mereka menemukan bahwa meskipun tangan Cao Yu tertutup oleh pakaian pengantin pria, tertutup, tetapi tetap tidak bergerak, seolah-olah benar-benar terkekang. Pada saat ini, orang akhirnya mengerti mengapa Cao Yu tidak melakukan apa-apa ketika dia melihat kedua pelayan itu menjadi gila. Setelah mengerjakannya dalam waktu yang lama, itu karena tangan terikat, dan saya ingin bergerak. Saya tidak bisa bergerak. Hehe, anakku tidak sengaja melukai tangannya saat berlatih seni bela diri beberapa hari yang lalu, jadi sulit untuk menggerakkan tangannya, ketua klan keluarga Cao menjelaskan. Ternyata Tuan Cao Yu juga bisa berlatih seni bela diri. Ini pertama kalinya aku mendengarnya, hahaha. Chou Feng tertawa ironis, dan tawa itu begitu keras hingga hampir memenuhi seluruh Cao Yu. Keluarga. Yang lain takut pada keluarga Cao, tapi Chou Feng tidak. Begitu Chou Feng mengatakan ini, banyak orang yang hadir ingin tertawa bersama mereka, karena mereka semua tahu bahwa meskipun Cao Yu memiliki tingkat kultivasi, itu ditanamkan oleh keluarga Cao dengan cara khusus, dan dia sendiri tidak tahu caranya. Berkultivasi sama sekali Wu. Oleh karena itu, sangatlah tidak masuk akal bagi ketua klan keluarga Cao untuk mengatakan bahwa Cao Yu melukai tangannya karena dia berlatih seni bela diri. Terutama ketika mereka berpikir bahwa alasan mengapa ketua klan dari keluarga Cao berbohong seperti itu adalah untuk menutupi kemesuman putranya, jadi orang berpikir itu lebih lucu setelah dia mengikat tangannya. Namun, untuk menghormati keluarga Cao, tidak ada yang berani tertawa, dan mereka semua menahan senyum mereka dengan paksa. Hehe, teman kecil ini benar-benar bercanda. Tidak ada seorang pun di keluarga Cao saya yang tahu cara berlatih seni bela diri, apalagi anak saya, kata ketua klan keluarga Cao sambil tersenyum. Meski nadanya sopan, setelah dia melirik Chou Feng di tengah, niat membunuh yang kuat melintas. Niat membunuh ini penuh dengan ancaman, dan bahkan pada saat yang sama, sebuah suara rahasia terdengar di telinga Chou Feng. Itu semua adalah transmisi suara dari anggota keluarga Cao. Beberapa bertanya siapa Chou Feng, dan beberapa menasihati Chou Feng untuk berhati-hati saat berbicara. Singkatnya, itu sama dengan mata ketua klan keluarga Cao, penuh dengan ancaman. Dan semua yang terjadi saat ini sebenarnya sesuai dengan harapan Chou Feng. Secara alami, Chou Feng tidak takut dengan situasi ini, karena meskipun keluarga Cao tidak mengganggunya, dia tidak akan membiarkan keluarga Cao pergi. Faktanya, pada saat ini, tidak hanya orang-orang dari keluarga Cao yang tidak menyukai Chou Feng, tetapi bahkan orang-orang dari Paviliun Luyang juga tidak menyukai Chou Feng. Bagaimanapun, keluarga Cao adalah kekuatan tambahan dari Paviliun Luyang, jadi jika Chou Feng menyusahkan keluarga Cao seperti ini, itu sama saja dengan tidak memberikan wajah Paviliun Luyang. Tapi tidak masalah bagi Chou Feng, apakah itu keluarga Cao, keluarga Tang, atau Paviliun Luyang hari ini, Chou Feng tidak berniat melepaskannya. Pergi dan undang mempelai wanita, jangan tunda waktu yang baik. Penatua Yuan Zhen berkata, dia berbicara saat ini, sebenarnya, dia ingin meredakan situasi yang memalukan dan membawa masalah ini ke masa lalu. Ya. Anggota keluarga Cao memahami kebaikan penatua Yuan Zhen, dan tanpa ragu, mereka dengan cepat mengundang Tang Ying, protagonis lain pada masa itu. Ketika Tang Ying muncul, dia ditutupi dengan jilbab, dan jilbab itu sangat istimewa, mampu menahan banyak metode observasi, sehingga tidak ada yang bisa melihat wajahnya dengan jelas. Nyatanya, meski hijabnya diangkat sekarang, tidak akan ada yang tahu bahwa ini bukan Tang Ying, lagi pula formasi facelift yang diatur oleh Chou Feng masih ada, dan hanya Chou Feng yang bisa menyelesaikan formasi itu. Jadi saat ini, bukan Tang Ying yang menikahi Cao Yu tapi ibu kandung Cao Yu. 1 busur ke langit dan bumi. 2 busur ke aula tinggi.
Suami dan istri saling menyembah. Saat petugas meneriakkan kata-kata terakhir, Cao Yu dan Tang Ying saling membungkuk dengan bantuan pelayan. Perlu disebutkan bahwa Tang Ying juga didukung oleh seorang pelayan yang kuat dari keluarga Cao untuk menyelesaikan upacara pemujaan. Alasan melakukan ini tentu saja karena Tang Ying tidak akan puas, tetapi tidak ada yang mengira bahwa orang yang menyembah Cao Yu bukanlah Tang Ying sama sekali, melainkan ibu Cao Yu sendiri. Desir, pada saat ini, Chu Feng melambaikan lengan bajunya yang besar, dan tiba-tiba embusan angin bertiup, dan berguling langsung menuju platform tinggi tempat upacara pernikahan diadakan. Swish swish swish, melihat ini, ketua klan dari keluarga Cao yang duduk di platform tinggi juga menyingsingkan lengan bajunya, dan mengeluarkan paksaan dari leluhur setengah peringkat 7-nya, ingin menggunakan kekuatannya sendiri untuk memadamkan situasi berangin. Namun, embusan angin tiba-tiba bertambah cepat. Meskipun sebagian besar angin ditenangkan oleh kepala keluarga Cao, ada embusan angin yang menyapu pengantin wanita di platform tinggi dengan kecepatan yang sangat cepat, langsung menerbangkan mempelai wanita, jilbab merah di kepalanya tertiup angin. Dan ketika jilbab merah diangkat, ekspresi semua orang yang hadir sangat berubah, dan mereka terkejut, terutama anggota keluarga Cao, yang membeku di sana seperti membatu, dan segera wajah mereka menjadi pucat pasi. Sepertinya bukan Tang Ying, nyonya dari keluarga Tang. Tang Ying dianggap sebagai selebriti di daerah ini, jadi banyak orang mengenal Tang Ying. Ketika dia melihat wanita di platform tinggi bukan Tang Ying, dia tentu saja terkejut, lagi pula hari ini adalah pernikahan Tang Ying dan Cao Yu. Kalau begitu, bukankah itu nona keenam dari keluarga Cao? Tiba-tiba, seruan datang dari kerumunan. Apa? Nyonya keenam dari keluarga Cao, bukankah itu ibu kandung Cao Yu? Ibu kandung Yu, tetapi banyak orang mengetahuinya. Ya Tuhan, ini benar-benar wanita keenam dari keluarga Cao. Jadi, Cao Yu benar-benar mengadakan pernikahan dengan ibu kandungnya. Benar tidak mengerti drama seperti apa yang dimainkan keluarga Cao. Dan anggota keluarga Cao merasa bahwa mereka telah kehilangan semua muka, terutama ketua klan keluarga Cao, yang wajahnya berubah dari biru menjadi ungu, dan dari ungu menjadi hijau, dan dia akan menjadi gila. Tang Haichuan, apa maksudmu? Marah, kepala keluarga Cao memandangi kepala keluarga Tang, mengira itu adalah kesalahan keluarga Tang. Kenapa kamu meneriakiku? Bukankah gadis kecil itu sudah lama diserahkan ke keluarga Cao-mu, dan kamu masih bertanya siapa yang aku inginkan? Kepala keluarga Tang buru-buru melalaikan tanggung jawab. Hei, kenapa kamu mengirim putrimu keluar sebelum upacara pernikahan dimulai? Trik macam apa ini? Dua leluhur, kenapa aku tidak mengerti? Pada saat ini, suara Chu Feng terdengar lagi. Bajingan, kamu adalah orang yang memicu angin kencang sekarang. Siapa kamu? Beraninya kamu datang ke keluarga Cao saya untuk membuat masalah? Ketua klan keluarga Cao menunjuk Chu Feng dan berteriak dengan marah. Dan pada saat ini, semua orang yang hadir juga menatap Chu Feng. Sejak awal, Chu Feng mencari masalah untuk keluarga Cao, dan orang-orang ingin tahu siapa orang ini yang begitu berani. Bab 2181 hanya satu pedang. Ada apa, ketua klan dari keluarga Cao? Tidakkah kamu begitu cepat mengingatku? Chu Feng tersenyum sedikit, lalu dia mengangkat lengan bajunya, dan pakaian di tubuhnya terbang menjauh. Pada saat ini, Chu Feng tidak hanya mengungkapkan wajah aslinya, tetapi juga menutupi seluruh tubuhnya dengan baju besi dan sayap petir. Ternyata itu kamu. Melihat Chu Feng, Mo Shuo dan keluarga Tang dan Cao terkejut dan ketakutan. Bahkan Yuan Zhen yang lebih tua di pavilion Luyang mengubah ekspresinya secara drastis, dan berdiri dengan gugup. Armor guntur dan sayap guntur itu adalah anggota dari klan surgawi. Tingkat kultivasi.
klan surgawi mana yang telah mengembangkan kejeniusan seperti itu. Pada saat ini, dibandingkan dengan keluarga Tang dan Cao, banyak penonton yang tidak mengetahui kebenaran sama-sama heran, bahkan lebih buruk daripada keluarga Tang dan Cao. Terkejut. Banyak orang tidak tahu tentang perseteruan Chu Feng dengan keluarga Tang Cao, tetapi ini tidak dapat menghentikan mereka untuk menunjukkan keterkejutan dan keterkejutan setelah melihat Chu Feng. Lagi pula, apalagi simbol garis keturunan super Chu Feng, hanya karena Chu Feng masih sangat muda dan memiliki tingkat kultivasi seperti itu sudah cukup untuk membuat banyak orang mengaguminya. Semuanya, aku pasti siapa aku, kamu belum tahu. Sederhananya, namaku Chu Feng. Beberapa hari yang lalu, ketika keluarga Cao menyerang keluarga Tang, aku diundang oleh Tang Ying, wanita dari keluarga Tang, berjuang untuk keluarga Tang. Berjuang. Dalam pertempuran itu, untuk melindungi keluarga Tang, aku memenggal kepala Cao Yusuan, putra ketiga dari keluarga Cao. Karena itu, Paviliun Luyang campur tangan dalam masalah ini, meminta keluarga Cao dan keluarga Tang untuk mengesampingkan keluhan pribadi mereka. Mari bergandengan tangan untuk menangani saya. Adapun keluarga Tang, demi keuntungan, mereka melanggar janji mereka dan datang untuk berurusan dengan saya. Semua orang menilai, apakah ada hal seperti itu? Chu Feng merentangkan tangannya dan bertanya kepada semua orang. Saat ini, kerumunan sudah meledak, karena apa yang dikatakan Chu Feng terlalu mengejutkan. Fakta bahwa Chu Feng membunuh Cao Yusuan sudah cukup untuk mencengangkan orang, lagi pula, reputasi Cao Yusuan bukanlah lelucon. Dan Chu Feng membantu keluarga Tang membunuh Cao Yusuan, tetapi keluarga Tang memperlakukan Chu Feng dengan tidak berterima kasih, yang membuat orang merasa luar biasa. Chu Feng, aku tidak pernah berharap kamu begitu berani, datang ke sini sendirian. Tiba-tiba, penatua Yuan Zhen tertawa dingin. Ketika dia melihat Chu Feng sebelumnya, dia memang kaget dan sangat gugup, karena dia juga takut Chu Feng akan membawa bantuan. Tetapi setelah menilai dia menemukan bahwa Chu Feng tidak memiliki bala bantuan, tetapi datang sendiri, dia segera melepaskan kegugupannya, dan menggantinya dengan senyum sarkastik. Karena dia sekarang dapat yakin bahwa Chu Feng adalah spesies liar yang disebutkan Chu Luyang. Ada banyak spesies liar di setiap klan surgawi, dan spesies liar semacam ini tidak memiliki dukungan sama sekali. Namun, segera setelah penatua Yuan Zhen mengatakan ini, ekspresi para penonton berubah lagi. Bagaimanapun, penatua Yuan Zhen tidak menyangkal bahwa apa yang dikatakan Chu Feng salah, benar. Selama mereka berpikir bahwa Chu Feng benar-benar telah memenggal kepala Cao Yusuan yang jenius dari keluarga Cao, dan bahwa keluarga Tang telah melakukan hal seperti itu kepada Chu Feng tanpa rasa terima kasih, orang-orang akan sangat terkejut. Hehe. Pada saat ini, Chu Feng juga tersenyum, dan berkata, aku sendiri sudah cukup untuk berurusan denganmu, Cao Kuofeng. Aku akan memberi kalian berdua kesempatan untuk menebus kesalahan, jangan biarkan dia melarikan diri kali ini. Tetua, jangan khawatir, kami tidak akan pernah memberinya kesempatan lagi untuk melarikan diri. Shua, Tang Haichuan dan Cao Kuofeng, sambil berbicara, masing-masing memegang tentara leluhur setengah jadi dan menjarah ke arah Chu Feng. Dan dengan gerakan mereka berdua, kekuatan tingkat leluhur yang melonjak segera tersebar. Pada saat yang sama, dua kekuatan yang sangat kuat semakin mendesak ke arah Chu Feng. Kedua jenis kekuatan ini luar biasa, seni bela diri yang benar-benar luar biasa, dan telah melampaui seni bela diri terlarang. Terutama di bawah desakan tentara leluhur yang tidak lengkap, itu berubah menjadi dua binatang buas yang besar dan ganas. Kedua binatang itu meraung terus-menerus, seolah-olah mereka bisa menelan semua yang ada di depan mereka, dan kekuatan mereka tak terbendung. Itu adalah dua jenis keterampilan tabu kaisar. Seperti yang diharapkan Chu Feng sebelumnya, kedua leluhur memang telah menguasai keterampilan tabu kaisar, meskipun mereka belum menguasai secara komprehensif,
mereka memang keterampilan tabu kaisar yang sebenarnya. Perasaan ini. Mungkinkah keahlian bela diri terlarang kekaisaran yang legendaris? Pada saat yang sama, ekspresi banyak orang berubah drastis, dan mata mereka penuh kejutan. Mereka telah merasakan dari kekuatan kedua seni bela diri itu bahwa mereka adalah seni bela diri terlarang kekaisaran. Tapi tidak peduli seberapa kuat Chu Feng, setelah menggunakan semua jenis metode saat ini, kekuatan tempurnya hanya hampir sama dengan leluhur setengah peringkat ke-6. Mereka benar-benar tidak dapat mengetahuinya. Untuk membunuh Chu Feng, tapi mengapa dia menggunakan cara seperti itu begitu dia bergerak? Memamerkan persenjataan leluhur yang tidak lengkap lagi, dan menampilkan keterampilan bela diri terlarang kekaisaran, bahkan jika lawannya adalah anggota klan surgawi, ini akan terlalu merepotkan, bukan? Kamu pasti akan mati hari ini. Faktanya, ketika kedua leluhur berhasil menggunakan keterampilan bela diri Kaisar Tabu dan memblokir Chu Feng dengan kekuatan keterampilan bela diri itu, mereka semua menunjukkan senyum puas di wajah mereka. Dalam pandangan mereka, membiarkan Chu Feng melarikan diri terakhir kali hanyalah momen kecerobohan. Tapi kali ini, mereka melakukan gerakan membunuh segera setelah mereka bergerak, dan hampir tidak ada ruang bagi Chu Feng untuk melarikan diri. Tetapi mereka tidak tahu bahwa meskipun Chu Feng di mata mereka masih sama seperti sebelumnya, dia memiliki basis kultivasi dari leluhur setengah peringkat pertama. Setelah menggunakan banyak metode, dia meningkatkan kekuatan tempurnya ke tingkat leluhur setengah peringkat 6 biasa. Namun pada kenyataannya, basis kultivasi nyata Chu Feng sudah menjadi leluhur setengah peringkat kedua. Chu Feng menggunakan dua metode guntur untuk mencapai setengah leluhur peringkat keempat. Kekuatan sudah sebanding dengan setengah leluhur peringkat ketujuh biasa. Tapi Chu Feng hampir tidak memiliki lawan di bawah kekuatan tempur yang sama. Tidak peduli seberapa kuat kedua leluhur menggunakan metode mereka, Chu Feng tidak akan takut. Hanya saja Chu Feng sengaja menyembunyikan kultivasi peringkat pertamanya, untuk membuat kedua leluhur itu ceroboh. Rumble, dalam sekejap mata, seni bela diri terlarang kekaisaran yang digunakan kedua ketua klan dengan kekuatan prajurit leluhur setengah jadi jatuh dari langit. Sebelum kedua seni bela diri itu mendekat, kehampaan yang telah terguncang meledak, dan kekuatan serta pengaruhnya benar-benar tampak seperti akhir dari hari. Hanya merasakan kekuatan semacam itu sudah cukup untuk membuat orang ketakutan, belum lagi orang yang dikunci oleh kekuatan menakutkan itu adalah Chu Feng sendiri. Hei! Tapi di hadapan serangan seperti itu, Chu Feng tersenyum dan berdiri di sana tanpa bergerak, seolah menunggu untuk mati. Booming, akhirnya, dua seni bela diri terlarang kekaisaran runtuh, berubah menjadi dua riak energi yang mengamuk, menyapu ke segala arah. Tiba-tiba, dunia jatuh ke dalam kekacauan, banyak orang tak berdosa mati di dalamnya, dan dimusnahkan oleh abu yang beterbangan. Pada saat itu, aura Chu Feng juga menghilang. Hehe. Melihat ini, ketua klan keluarga Tang dan ketua klan keluarga Chao, dua mantan saingan, tidak bisa menahan senyum satu sama lain. Dari sudut pandang mereka, kali ini, Chu Feng benar-benar pasti akan mati, dan mereka dapat dianggap menyingkirkan bahaya besar yang tersembunyi. Huhuhu, namun, pada saat ini, suara hembusan angin tiba-tiba datang dari riak energi yang menakutkan. Badai menyapu, menerbangkan riak energi yang menakutkan dalam sekejap mata. Pada saat yang sama, 5 badan energi angin, guntur, air, api, dan bumi dengan cepat merumput menuju kedua leluhur. Apa ini? Melihat 5 badan energi, ekspresi kedua leluhur berubah drastis, karena mereka semua merasakan ancaman fatal di 5 badan energi. Terlebih lagi, kelima jenis tubuh energi itu sangat cepat, dan mereka tidak dapat menghindarinya, dan mereka tidak dapat bersembunyi. Swish, namun, saat 5 badan energi mendekati kedua leluhur, mereka mulai mengembun. Pada saat ini,
Mata kedua leluhur yang sudah ketakutan menunjukkan keheranan yang tiada tara. Karena kelima tubuh energi itu telah berubah menjadi bentuk manusia, dan orang ini persisnya adalah Chu Feng. Ketika Chu Feng memulihkan tubuhnya, jaraknya kurang dari 3 meter dari kedua leluhur, dan pedang kaisar magma persenjataan leluhur yang tidak lengkap di tangannya telah terbuka. Boom, kilatan api menyapu kekosongan, dan kedua leluhur, Tang Haichuan dan Cao Kuofeng, dipotong menjadi 2 bagian secara tiba-tiba. Bab 2182 membantai kota ini. Hanya dengan satu pukulan, tubuh kedua leluhur itu dipotong menjadi 2 bagian oleh bilah api. Dan ketika kedua tubuh itu dihancurkan, kedua ketua klan itu tidak benar-benar mati, tetapi berubah menjadi 2 tubuh jiwa dan terbang keluar. Namun, menghadapi 2 tubuh jiwa, Chu Feng baru saja membuka 5 jarinya, dan tiba-tiba hisapan yang agung menyebar. Kedua tubuh jiwa tidak hanya bergegas menuju telapak tangan Chu Feng dengan kecepatan tinggi, tetapi juga terus menyusut, dan akhirnya mereka digenggam erat oleh Chu Feng seperti 2 tikus. Pada saat ini, kedua leluhur terus berjuang, tetapi mereka tidak dapat menyingkirkan Chu Feng sama sekali, yang membuat kedua wajah lama mereka penuh kepanikan. Ketua klan keluarga Tang, ketika kamu tidak tahu berterima kasih dan menyerangku saat itu, apakah kamu pernah memikirkan hari ini? Chu Feng bertanya dengan dingin, dan pada saat yang sama, ada niat membunuh yang kuat di matanya. Teman kecil Chu Feng, tolong selamatkan hidupku. Teman kecil Chu Feng, demi Xiaoying, tolong biarkan aku pergi. Ketua klan keluarga Tang mulai memohon belas kasihan pada Chu Feng. Kamu masih punya wajah untuk menyebutkan Tang Ying kepadaku. Setelah mendengar kata Tang Ying, niat membunuh di mata Chu Feng meningkat bukannya berkurang. Penatua Yuan Zhen, tolong aku. Penatua Yuan Zhen, selamatkan aku. Kepala keluarga Tang merasa ada yang tidak beres, jadi dia buru-buru meminta bantuan Penatua Yuan Zhen. Hari ini, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Setelah Chu Feng selesai berbicara, dia tiba-tiba meremas telapak tangannya, dan dengan pof, dia langsung meremas tubuh jiwa dari 2 leluhur Tang Huanchuan dan Cao Kuofeng menjadi 1. Mati tidak bisa mati lagi. Melihat pemandangan ini, banyak penonton yang terkejut. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Chu Feng akan begitu kuat sehingga dia dapat dengan mudah membunuh kedua leluhur itu. Jadi, kamu menyembunyikan kultivasimu. Mata penatua Yuan Zhen berbinar pada saat ini, dia sudah bisa melihat bahwa kultivasi Chu Feng adalah setengah leluhur peringkat keempat setelah menggunakan metode guntur, dan dia jelas setengah peringkat ketiga. Leluhur sebelumnya Jin menyadari bahwa itu adalah Chu Feng yang sengaja menyembunyikan kultivasinya sebelumnya, dan dia sengaja membiarkan kedua leluhur itu ceroboh. Baru sekarang saya menyadari bahwa saya menyembunyikan kultivasi saya. Saya khawatir sudah terlambat. Chu Feng tersenyum dingin, lalu mengalihkan pandangannya, dan berkata kepada semua orang, hari ini, aku, Chu Feng, akan membantai kota ini. Begitu Chu Feng mengucapkan kata-kata itu, niat membunuh muncul, dan niat membunuh yang agung menyapu kehampaan, berubah menjadi awan gelap di seluruh langit, seperti binatang buas yang tak terhitung jumlahnya, berkelahi dan berlari kencang di udara. Nafas tempat ini menembus dunia. Ayo pergi. Merasakan niat membunuh dan melihat metode Chu Feng sebelumnya, semua orang menyadari bahwa Chu Feng tidak bercanda. Begitu banyak orang mulai naik ke langit, mati-matian melarikan diri ke kejauhan, saya sangat takut terlibat dalam pertempuran berikutnya. Lagi pula, serangan terhadap Chu Feng oleh 2 leluhur Tang dan Cao telah membunuh banyak orang yang tidak bersalah. Meskipun semua orang melarikan diri dari rumah Cao, tidak ada yang benar-benar melarikan diri dari kota ini, lagi pula orang memiliki hati yang suka bergosip dan suka menonton kegembiraan. Meski pemandangan yang ramai ini tidak bisa dilihat dari dekat, orang-orang ini perlu melihatnya dari kejauhan. Dengar, keluarga Tang dan keluarga Cao, jika kamu harus pergi sekarang,
kamu bisa pergi secepatnya. Jika tidak, jangan salahkan aku, Chu Feng, karena kejam. Jika kamu ingin menyalahkan, hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri. Anda memiliki kesempatan, tetapi Anda tidak menggunakannya, kata Chu Feng dingin, tanpa jejak emosi dalam kata-katanya. Kamu membunuh ketua klanku, kami tidak akan pernah membiarkannya pergi, Chu Feng, kami ingin mengambil nyawa anjingmu. Chu Feng, kamu bajingan, aku ingin merobek tubuhmu menjadi ribuan bagian, aku ingin kamu terbang abu dan pemusnahan. Chu Feng, aku ingin menggali kuburan leluhurmu, menghancurkan keturunanmu, dan membiarkanmu tidak memiliki anak dan cucu mulai sekarang. Semua orang di keluarga Tang dan Cao, ketua klan baru saja meninggal, dan mereka marah, bagaimana mereka bisa takut pada Chu Feng. Banyak orang menunjuk Chu Feng dan mengutuk terus-menerus, masing-masing lebih buruk dari yang lain. Boom, namun, pada saat ini, Chu Feng tiba-tiba mengayunkan pedang besarnya, dan seberkas cahaya menyapu kekosongan, menuju sekelompok orang yang mengutuknya. Hanya dalam sepersekian detik, api menyembur seperti bilah tajam, dan darah serta hujan terciprat kemana-mana. Semua yang dikutuk sebelumnya dimusnahkan oleh Chu Feng, tidak meninggalkan apapun. Benar-benar tidak tahu malu. Setelah membunuh orang-orang itu, Chu Feng mendengus dingin, tanpa sedikit pun simpati di wajahnya. Chu Feng bukan orang yang berdarah dingin dan kejam, tetapi dia bahkan bukan ibu mertua. Sebelum dia membunuh seseorang, dia akan memberi seseorang pilihan. Tetapi jika dia diberi pilihan dan pihak lain tidak pergi, Chu Feng tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan. Dan pada saat ini, meskipun banyak orang dari keluarga Tang dan Cao membenci Chu Feng tanpa henti, setelah melihat begitu banyak klan terbunuh, mereka juga takut pada Chu Feng. Tiba-tiba, begitu banyak anggota keluarga Tang dan keluarga Cao tampak menjadi bodoh, dan sedikit dari mereka yang berani menghina Chu Feng. Bahkan banyak orang sudah gemetar ketakutan, mereka tidak menyadarinya sebelumnya, tetapi sekarang mereka semua menyadari bahwa bocah lelaki yang tampaknya lembut dan lembut ini sebenarnya adalah monster pembunuh. Ketika dia mengatakan ingin membantai kota, sepertinya tidak sesederhana hanya berbicara. Chu Feng, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa jika kamu dapat membunuh Tang Haichuan dan Cao Kuohai, kamu dapat membunuh semua orang di sini? Penatua Yuan Zhen bertanya sambil mencibir, dan ada sedikit ironi dalam senyuman itu. Meskipun Chu Feng telah menunjukkan kekuatannya sebelumnya, di mata penatua Yuan Zhen, Chu Feng masih hanya sebuah lelucon. Aku, Chu Feng, selalu bisa melakukan apa yang aku katakan, dan aku berkata hari itu, jika aku, Chu Feng, tidak mati, aku pasti akan menghancurkan keluarga Tang dan Cao, kata Chu Feng. Saya tidak tahu ketinggian langit dan kedalaman bumi. Keluarga Cao dapat mengizinkan Anda untuk bertindak liar, tetapi saya, Pavilion Luyang, tidak dapat mentolerir Anda. Segera setelah penatua Yuan Zhen mengatakan ini, dia memutar pergelangan tangannya dan mengungkapkan seorang prajurit leluhur yang setengah jadi. Itu adalah penguasa biru raksasa, dan kualitasnya cukup bagus, jauh lebih baik daripada tentara leluhur setengah jadi dari dua leluhur Tang Haichuan dan Cao Kuofeng. Dan kekuatan prajurit ini, tak perlu dikatakan lagi, begitu prajurit ini keluar, akan ada angin dan awan yang bergejolak, mempengaruhi perubahan cuaca. Setelah penguasa biru raksasa muncul, itu terlempar ke arah kehampaan, dan disertai dengan raungan marah seumur hidup. Gelombang besar yang agung melonjak ke langit, gelombang besar berputar di kehampaan, dan dengan cepat berubah menjadi air gelombang behemoth. Binatang ini terlihat seperti kura-kura besar, tetapi ukurannya sangat besar sehingga berdiri ke langit dan berdiri secara horizontal di kehampaan, seperti binatang dewa yang turun. Tiba-tiba, binatang gelombang air raksasa membuka mulutnya lebar-lebar, dan gelombang air berubah menjadi jet air, terbang menuju Chu Feng dengan kekuatan yang sangat kuat. Berdengung-berdengung, seolah merasakan provokasi dari prajurit leluhur yang setengah jadi,
pedang Kaisar Magma di tangan Chu Feng mulai bergetar terus-menerus. Itu gemetar daripada gemetar, itu adalah semangat juang yang dibangkitkan, dan keinginan untuk melawan-lawan. Perasaan ini seperti satu gunung tidak dapat menampung dua harimau. Pergilah, Kaisar Magma. Melihat ini, Chu Feng dengan ringan melemparkan pedang Kaisar Magma di tangannya, dan hanya mendengar ledakan yang keras, dan Kaisar Magma muncul. Kamu berani berteriak di depan Kaisar ini. Hari ini, Kaisar ini akan memberimu pelajaran yang bagus, bajingan. Kaisar Magma seperti harimau ganas yang telah dilepaskan dari pengekangannya. Cukup ganas. Air yang ganas kolom dimuntahkan oleh binatang gelombang air raksasa menyerang binatang gelombang air raksasa. Tidak mau kalah, binatang gelombang air raksasa itu membuka mulutnya lebar-lebar, menggigit Kaisar Magma, dan mengayunkan cakar raksasanya untuk menampar Kaisar Magma. Tiba-tiba, kedua raksasa itu sudah bertarung di satu tempat di atas kehampaan, dan api dan air tidak cocok. Pada saat ini, mereka akan bersaing dalam kehampaan untuk menentukan pemenangnya. Dan cerita kali ini pun berakhir. Sampai jumpa di chapter berikutnya.